Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Pujian yang sesungguhnya bukan pujian yang hanya dalam lisan semata, tapi pujian yang dibarengi dengan renungan dan hakikat di dalam amal perbuatan. Karena sungguh memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan itu bagian dari sekian cara bersyukur kita kepada Allah Jalla wa ala, kemudian diikuti dengan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan ini, yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Maka yang terpenting dalam kehidupan ini adalah marilah kita saling menasihati dengan ketakwaan, dengan kebenaran, dan saling memberikan bekal dengan ketakwaan, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-197. Allah taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Saling berbekallah kalian, yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah sifat-sifat yang Allah tentukan di dalam firman-Nya, yang memiliki karakter-karakter yang telah dan harus kita fahami dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena takwa itu bagian daripada salah satu sifat, atau muttaqin atau orang yang bertakwa adalah bagian dari salah satu sifat yang memang Allah sangat cintai dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema kita pada siang hari ini adalah memulai dakwah dari rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada keluarga kita yang sakit, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan support, untuk memberikan bantuan, mendoakan dan seterusnya, membawa ke dokter dan seterusnya agar penyakitnya segera sembuh. Maka kekhawatiran yang sangat mendalam, apalagi kalau itu adalah anak yang kita sayangi, ketika dia sakit maka semaksimal yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kita berkorban untuk berusaha membantunya, memberikan obat dan seterusnya agar anak kita segera sembuh. Pertanyaannya para jamaah sekalian, bagaimana dengan keluarga kita yang kalau ada di antara mereka tidak melaksanakan ibadah salat, atau mungkin ada yang melaksanakannya namun belum genap 5 waktu, atau ada keluarga kita dia laki-laki baligh yang sudah
besar dan sudah dewasa, kemudian sholatnya lebih suka di kamar, tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga, atau mungkin ada anak perempuan kita atau istri-istri kita yang sampai hari ini mereka belum menutup auratnya, mereka masih mengumbar auratnya, mereka masih senang dengan mempertontonkan auratnya. Apakah rasa khawatir kita tadi sama dengan khawatir kita terhadap mereka ketika mereka sakit? Maka apabila rasa khawatir kita terhadap keluarga yang meninggalkan syariat Allah tadi justru hilang, malah sebaliknya hanya khawatir dalam urusan-urusan penyakit, berarti ini adalah ada masalah dalam keimanan kita. Seharusnya sebagai muttaqin, sebagai mukmin muttaqin adalah ketika melihat saudara kita, keluarga kita yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala di rumah kita, maka seharusnya kita harus lebih khawatir dari mereka terkena penyakit. Karena sejatinya penyakit di dunia yang Allah berikan, penyakit jasmani, penyakit badan dan seterusnya, itu adalah suatu yang sangat ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding ketika sakit yang berkenaan dengan penyakit hati, atau karena kemudian dengannya dia melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita sebagai kepala keluarga harus lebih khawatir terhadap keluarga kita yang mereka banyak meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika Allah menurunkan wahyunya, kalamullah yang termaktub di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatilah, ingatkanlah keluarga-keluarga terdekatmu tentang kebenaran ini, tentang al-Islam ini. Maka tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak-anaknya, dan dia mengatakan, wahai Fatimah, wahai Safiyah, wahai Ibnu Abdul Muttalib, jagalah kalian semua dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari jilatan api neraka. Karena aku la amliku syai'an, ana la amliku naf'an wala dharra, aku tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan apapun bantuan kepada kalian kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatkan kalian semua dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya para jamaah sekalian, Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini, maka tahapan dakwah yang beliau lakukan pun adalah Allah arahkan pertama kali senantiasa mengingatkan kepada keluarganya tentang kebaikan-kebaikan, ingatkan kepada keluarganya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula perintah ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan. Dakwah yang terbaik, dakwah yang terhebat itu adalah tatkala kita bisa membawa keluarga kita seluruhnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dakwah yang terbaik. Maka hendaklah kita harus khawatir sekali ketika ada dalam keluarga kita yang tidak melaksanakan ibadah salat. Kita harus lebih khawatir, takut kepada Allah ketika ada anak-anak perempuan kita yang sampai hari ini yang sudah dewasa belum bisa menutup aurat. Kita sedih, kita merasa sakit hati kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada di antara keluarga kita yang belum bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Inilah yang seharusnya menjadi kekhawatiran yang harus kita jadikan sebagai tujuan awal dalam kita berumah tangga, itu adalah bagaimana membina diri dan keluarga kita agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khawatir dan takut ketika mereka tidak bisa kita bawa ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, banyak sekali kisah dari para salafun as-salih yang menjelaskan, yang menceritakan, yang mengisahkan kepada kita, yang memberikan pelajaran kepada kita, sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu mudha'afan katsirah." Ketika ini ayat turun, kemudian didengar oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Dahdah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah mau menerima pinjaman harta dari kita? Maukah Allah menerima infak dari kita?" Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bala, betul wahai Abu Dahdah, Allah akan menerima infak dari kita, harta yang kita miliki." Maka kemudian Abu Dahdah radhiyallahu anhu, beliau mengulurkan tangannya dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu." Kemudian Rasulullah menjabat menerima uluran tangan dari sahabat Abu Dahdah radhiyallahu anhu ini. Dan kemudian Abu Dahdah mengatakan, "Ya Rasulullah, saksikanlah hari ini aku akan meminjamkan seluruh hartaku yang aku miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berikan semuanya untuk fi sabilillah." Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya, bahwa tahukah jamaah sekalian apa yang dimiliki oleh Abu Dahdah? Beliau memiliki sebuah kebun yang di dalamnya ada 600 pohon kurma. Tatkala setelah selesai menjabat tangan Rasulullah SAW, kemudian Abu Dahdah berkemas menuju rumahnya, pulang menuju rumahnya, di mana rumahnya itu berada di tengah-tengah pohon kurma itu, di kebun kurma itu. Begitu sampai rumahnya, dia mengatakan, "Ya Ummu Dahdah, kemasilah semua barang-barangmu. Hari ini rumah dan kebun ini adalah bukan lagi milik kita, tapi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala." Kemudian para jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Ummu Dahdah, istrinya Abu Dahdah radhiyallahu anhu ini? Apakah kemudian beliau banyak bertanya kenapa, mengapa? Tidak. Beliau mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian beliau berkemas menunjukkan sikap respon yang sangat tinggi. Tidak banyak bertanya kepada suaminya, kenapa kebunnya diinfakkan fi sabilillah, kenapa kita harus keluar rumah dan seterusnya. Tapi dia sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kemudian dia berkemas. Bahkan yang luar biasa para jamaah sekalian, tatkala anaknya masih memegang satu butir kurma, beliau mengambilnya dan mengatakan, "Wahai anakku, hari ini ini bukan lagi milik kita, letakkan itu di atas meja." Begitulah seorang istri yang sangat salihah. Tentunya Ummu Dahdah tidak akan bisa seperti itu kecuali dari didikan dan tarbiyah oleh suaminya. Itu gambaran keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri yang saling mendukung dengan kebaikan. Kalau kita kembalikan kepada kita semuanya, tatkala kita ingin melakukan perbuatan amal-amal kebaikan, menginfakkan harta kita dengan jumlah yang besar, mungkin istri kita akan banyak bertanya, "Kenapa tidak separuh saja, Pak? Kenapa tidak sepertiga saja, Abi?" dan seterusnya. Maka ketika sebuah keluarga yang faham tentang dakwah ini, keluarga yang cinta kepada kebaikan, suami dan istri serta anak-anak yang cinta kepada nilai-nilai kebaikan, itu merupakan kebahagiaan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Dan inilah seharusnya selalu kita tanamkan. Visi misi dalam kita membangun rumah tangga ini adalah bagaimana menjadikan seluruhnya dalam rumah tangga kita taat dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini berusaha untuk menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang semuanya peduli dan simpati dan responsif terhadap setiap nilai kebaikan, dan kita berusaha membawa seluruh apa yang kita miliki dalam keluarga kita untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم على صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم القيام بشريعة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.